Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong gandeng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Ini bagaimana Mbak? Tadi miss call. Ini aku kan dapat nomor Mas kan dari mamaku kemarin, ya kan. Jadi ceritanya kan sekarang aku di Hong Kong baru 2 bulan. Dan aku rencananya sih dulu sebelum masuk Hong Kong tuh kepengen ceritanya tuh pengen ke Taiwan. Karena dulu aku kan nikah tapi dituain. Tapi aku cerai resmi ya, bukan kaburan, bukan. Tapi aku pas mau ngelamar di PT, ARC aku itu benar-benar tanggal lahir dan tahun aku. Tapi di paspor aku tanggal lahirnya sama, bulannya sama, cuman tahunnya doang yang beda gitu loh Mas. Jadi mamaku tuh ngeliat YouTube-nya Miss Yuni dan ngeliat YouTube-nya Mas. Jadi untuk mengabarin Mas gitu loh. Tadi kan aku mau sempat kabarin tapi kan nggak diangkat gitu. Katanya sih bisa kalau misalnya kita lagi mau ke Taiwan lagi gitu loh. Jadi Samen sudah ceritanya, Samen mau balik ke Taiwan. Pengen kerja Dengan data yang mau disamakan balik lagi seperti yang di Taiwan. Iya, namaku memang asliku itu, cuman paspornya itu dituain, tapi ERC-nya itu namanya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Di paspor juga namanya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, cuman tahunnya doang yang beda. Berarti dokumen data sampean itu yang beda tahun di paspor. Iya, betul. Terus sampean kepingin ganti. Kira-kira kayak gitu bisa nggak ya Mas? Ya kalau sampean pulang kemudian datang ke imigrasi merubah paspor sampean seperti data yang saat sampean masuk ke Taiwan, ya tinggal dinego aja imigrasinya. Tapi aku pengennya di tahun yang sekarang ini loh Mas, tahun 89 gitu loh. Kan di paspor kan di 86, tapi di ARC Taiwanku 89. Lah iya kan, sampean itu kan mau membetulkan paspornya supaya sama-sama ARC toh. Iya betul. Maaf kurang maaf. Iya betul. Jadi masalahnya Kira-kira bisa nggak ya Mas? Masalah sampean itu kan di tahun lahir. Nah, kalau di tahun lahir dan itu di paspor, ya otomatis berhubungannya dengan imigrasi kan. Gitu loh. Imigrasi Indo apa imigrasi Taiwan ya Mas? Bukan imigrasi Indonesia yang mencetak paspornya ini loh. Oh gitu. Bisa dipahami nggak kalimat saya? Bisa. Ya. Bisa. Sekarang yang nggak sama itu kan tahunnya paspor sampean kan. Iya betul. Nah berarti kalau sampean betulin tahunnya paspor sampean, sedangkan data sampean KK, KTP, akte itu ibaratnya sudah sama dengan di ARC, ya sampean tinggal dibetulkan aja gitu loh di imigrasinya. Sampean kasih bukti bahwa punya sampean itu aslinya semuanya 89 kan begitu. Tapi aku nggak jujur nih ya Mas, ini kan aku kan ke Hong Kong kan pakai namaku dan tahunnya itu kan tahun aku. Tapi kan aku nggak bilang ke imigrasi masalah aku dulu bikin paspor. Kalau dulu tuh nggak pakai sidik jari, cuma sekarang ini yang pakai sidik jari. Mbak, sampean dengerin aku ngomong ya sekali lagi. Aku ngomong pelan-pelan. Sampean mau ada A B C D E F G H I J apapun reasonnya tak? Intinya sampean ini kan mau merubah tahun lahir sampean di paspor. Intinya kan itu toh? Iya. Lah iya. Kalau sampean merubah itu, yang dicari itu ya imigrasi yang berhubungan dengan paspor. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa dipahami. Terus apa yang sekarang masih ganjel? Yang ganjel itu di pihak tetonya ini loh Mas. Kan paspor aku kan sekarang kan namanya sama seperti ARC, tapi takutnya di tetonya itu mental. Nah kalau sampean nggak coba mana bisa tahu?
bukan aku yang mau coba, tapi kebanyakan pihak PT nggak ada yang mau terima. Nah, kalau sampean nggak mau terima, makanya dibetulkan dulu paspornya. Yang sekarang beda tahunnya, ya enggak? Iya. Nah, ya itu. Jadi kan waktu itu kan aku kan daftar ke PT kan, Mbak, ini kan paspor lama tahun 89, ERC-nya kan 86, ERC-nya kan 89. Tapi aku sudah membuat paspor baru seperti ERC, tapi aku nggak pakai pengadilan karena dulu kan bikin paspor ini kan nggak pakai sidik jari. Jadi kan pihak imigrasi kan masih kayaknya nggak nyimpen dataku, soalnya itu kan udah 10 tahun lebih kalau nggak salah, hampir 15 tahun. Tapi kebanyakan PT pas dilihat kagak mau, katanya alasannya mental diteto. Oke, saya ngomong sekali lagi. Sekarang masalahnya sampean itu pingin merubah apa, tak tanyain, supaya sama kayak Teto. Ya aku sih masalah itu kan kurang paham, Mas. Jadi kan mamaku kan suruh. Di data sampean itu yang pingin sampean rubah itu apanya? Udah nggak ada kan? Sama nggak? Nggak ada. Nggak kan? Sama kan sama yang di Taiwan kan? Iya betul. Ya kalau sama ya udah tinggal diprosesin aja. Ganti PT yang lain, PT yang lain, PT yang lain. Kalau sampean mau sama saya tak kasih kenalan PT yang berangkatin ke Taiwan. Mau dong Mas, kalau boleh. Iya boleh, nggak ada masalah. Makanya sampean kirim KTP-nya sampean, paspornya sampean. Nanti tak kirim sama mereka, biar mereka yang telepon sampean. Kan ini kan posisinya kan aku kan di Hong Kong nih Mas, baru 2 bulan. Aku kan non di sini. Aku tuh nggak betahnya di Hong Kong itu dituduh nyolong melulu, dan lebih parahnya itu HP majikan nenekku tuh hilang. Jadi aku disuruh ganti rugi. Baru Selasa kemarin aku telepon Misioni minta arahannya. Terus? Aku kalau Jawaban dari Miss Yuni gimana? Kan aku harus tahu. Sehingga sampean harus telepon ke saya lagi. Enggak, Miss Yuni nggak nyuruh telepon situ. Mama aku yang telepon situ nanyain bisa nggak, istilahnya aku berangkat lagi ke Taiwan gitu loh, cuman gitu aja. Jadi istilahnya aku tuh di sini kayak nggak betah gitu loh Mas, pengen ke Taiwan gitu loh. Mbak, satu-satu yang dibahas. Sekarang itu masalah mencuri HP tadi loh. Iya, gara-gara dituduh mencuri handphone. Nah, terus ya itu kan? Dulu dibahas satu-satu. Aku kan telepon Miss Yuni, Miss, aku gimana nih, aku dibentak-bentak, aku ditodong nyolong handphone, padahal aku nggak sesuai kontrak di Hong Kong. Aku udah telepon agensi ngomongin masalah nenekku, tapi agensi malahan ngebelain majikanku dari ketimbang aku. Terus kata Miss Yuni, kalau kamu nggak merasa bersalah ya kamu nggak usah takut lah, kata dia gitu kan. Yang penting jangan ada sidik jarimu lah. Justru kalau nenekku tuh kalau ada apa-apa tuh suruh aku ambil handphonenya, pasti ada sidik jariku lah, aku bilang gitu kan. Di rumahnya ada CCTV nggak? Kalau di rumah lamanya nggak ada CCTV, tapi kalau di rumah barunya ada CCTV. Nenekku rumahnya ada 2. Jadi aku telepon agent ya kayak gitu jawabannya, malah ngebelain majikan, aku bilang gitu. Terus aku juga nggak tahu harus gimana, masa handphonenya hilang aku disuruh ganti rugi, aku bilang gitu kan. Duit dari mana untuk ganti rugi seharga 2.000, saya bilang gitu. Sedangkan saya masih posisi ada potongan sama agensi. Saya bingung, nggak tahu mau curhat sama siapa. Nah Miss Yuni cuma gitu, ya udah sabar aja Dok, katanya kalau ada apa-apa nanti kamu telepon saya lagi, kalau misalnya kasusnya lebih parah lagi, kata dia gitu. Nomormu saya save ya, kata dia gitu. Oh iya Miss, aku bilang gitu. Dari pertama aku datang ke Hong Kong 3 hari, aku dihajar habis-habisan mentalku Miss, aku bilang. Aku selalu dituduh nyolong ini, dituduh nyolong itu, aku bilang gitu. Terus kerja ini salah, kerja itu salah. Soalnya dulu pernah ada orang yang ngasih tahu aku kalau majikanku tuh nggak baik, suka gonta-ganti babu dengan kasus yang sama. Jadi majikanku itu kepengen babunya itu nge-break dan ganti, dia dapat duit, kita yang rugi gitu loh. Kayak gitu ceritanya. Aku telepon lah mama aku kemarin, aku nangis.
Ma, aku pengen deh ke Taiwan, Ma. Gimana ya caranya? Banyak orang PT nggak ada yang mau. Aku udah ngelamar 10 PT waktu itu. Mamaku juga tahu. Nah, mamaku tuh ngecek YouTube-nya Miss Unique. Ketemulah ceritanya. Kalau ada apa-apa masalah beda data atau beda tahun, katanya bisa telepon adik saya. Nah, makanya mama saya buru-buru catatlah nomor masnya ini. Makanya tadi saya mau coba telepon gitu loh. Cuma kayak gitu aja sih. Terus maunya sampean apa? Break atau mau bertahan di situ atau gimana? Ini yang harus kita bahas dulu satu-satu. Maunya apa? Nah, kan aku kan curhat di Facebook. Aku kan di sini nggak punya teman, dan majikanku tuh nggak suka aku ngobrol sama orang. Dan kebetulan aku curhat di Facebook. Banyak yang bilang katanya selesai potongan bisa ganti majikan. Itu sih aku nggak ngerti ya, Mas ya. Dan apa ya, terus ada yang bilang katanya kalau kita nge-break kita harus ganti. Kalau kita aku kan nanya kalau notice itu kita dapat apa. Kalau notice itu banyak yang bilang katanya kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Tapi apa ya, aku juga bingung sih, nggak tahu. Oke, sampean cuci muka dulu ya Mbak. Kalau sama saya diskusi ya. Sama saya bukan curhat. Jadi kalau sampean masih nangis dan hati sampean ngasih nggak tenang, maka saya nggak bisa ngasih solusi. Bukan berarti saya tidak berempati kepada sampean. Hilangkan dulu kesedihannya, ya kan? Berpikir dulu pakai logika yang tenang, baru kita bahas kehidupan selanjutnya sampean itu kayak gimana gitu loh. Kalau sampean ngomongnya sambil nangis, saya nggak bisa ngasih sesuatu yang membuat sampean itu bisa sadar dan ngerti saya harus ngapain nih gitu. Karena masih hatinya sampean itu masih sedih, masih nggak bisa nerima sesuatu. Kalau orang sedih kalau sedih itu pasti diem dulu, tenang dulu semuanya. Kalau sudah mulai tenang, sampean boleh telepon saya lagi gitu loh. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Terus banyak yang bilang, Mbak sabar aja Mbak, kata dia. Emang orang Hongkong di sini rata-rata seperti itu, kata dia, harus kuat mental. Kalau Mbak belum selesai potongan terus ganti maksudnya nge-break majikan yang ada, atau potongan Mbak bertambah lagi. Banyak yang seperti itu ngasih saya saran. Kalau misalnya mau ganti agensi itu susah, harus nunggu 1 tahun. Jangan ngedengerin mulut manis orang, kadang kan dia ngambil kesempatan dalam kesempitan. Udah nanti aja selesai potongan bisa ganti agent, nggak segampang itu Mbak sekarang, kata dia gitu, harus nunggu 1 tahun. Jadi ya aku sih nggak, ya antara sabar dan harus kuat gitu loh Mas. Jadi aku juga nggak tahu, bingung gitu loh solusinya. Banyak yang bilang sih kalau dipotong tuh jangan mau gitu loh. Sudah? Udah. Oke, sekarang saya giliran ngomong ya. Ya. 2 bulan sampean memutuskan untuk keluar dari majikan itu memang masalah. Ya, yang pertama potongan sampean belum kelar 1. Yang kedua tidak hanya itu, data sampean itu tidak bisa keluar dari PT selain PT-nya sampean. Nah, kalau dari PT sampean aku nggak ngerti kebijakannya. Apakah kalau dia mau nyariin majikan lagi, ya kan? Mau nyariin majikan lagi, nggak usah nambah potongan, atau potongannya bertambah 2 bulan lagi, aku nggak ngerti. Karena itu kebijakan PT setiap anak beda-beda. Nah, kebijakan PT beda-beda. Kalau sampean memutuskan untuk cabut, ya 1 itu. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tapi apapun itu ceritanya, kalau sampean dalam 2 bulan sudah cabut, artinya itu menyusahkan posisi orang di rumah, bahkan menyusahkan ibu sampean untuk harus membayar potongannya sampean. Artinya sampean gagal, sampean kena mental, sampean tidak siap untuk datang ke Hongkong. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau sampean memutuskan untuk nantinya itu break dan semua, ada yang bilang bahwa teman-teman
ada yang bilang kata sampean, semakin sampean mengikuti omongannya teman-teman itu semuanya, dan itu tidak sama semuanya karena berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Mereka juga tidak bisa disalahkan, tapi sampeannya jadi bingung. Sampeannya harus punya patokan satu, dimana kalau sampean itu mau nyerahnya harusnya di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun, baru sampean akan tidak terlalu berat bebannya. Tapi kalau sampean memaksa untuk tetap keluar karena depresi dan semuanya, yang satu PT rugi, agent rugi, ya kan? Sampeannya rugi, semuanya rugi. Sampean bisa cari kerjaan di Makau. Ini sebenarnya tidak layak untuk saya sampaikan, tapi daripada saya melihat orang itu kena tekanan batin dan mental, ya udah anggap aja sampean kalah, lose, rugi semuanya, dan sampean cari something yang baru di Makau. Itu ada. Dan di konten saya, channel YouTube saya, sampean harus lihat gitu loh. Bagaimana cara kerja di Makau. Cara kerja di Makau. Masih ada kesempatan satu lagi, cara kerja di Makau tanpa calo. Sampean cari itu, sampean kumpulkan informasinya. Ya. Jadi sampean bisa cari kerjaan di Makau kalau mamang merasa sampean mau nyerah. Saya sekali lagi disclaimer ya. Ya, jadi saya ingin menjadi seseorang yang mampu memberikan solusi. Bukan memaksakan sesuatu yang sampai tidak kuat. Mental sampai udah drop, mau gimana lagi, mau dipaksa lagi. Lah kalau sampai nanti terjun dari lantai 13 dan terakhir sampai nelpon saya, apa enggak saya yang jadi salah-salahan kayak fat chat? Orang laki-laki ya masih sampai segitu. Enggak, aku masih ingat anak. Lo enggak, sampean bisa bicara kayak gitu, tapi setan itu kalau kita sudah otaknya blank, bisa enggak saya berpikir seperti itu, berpikir yang terburuk kepada sampean? Iya. Benar. Orang dimarahin tiap hari itu jangan salah lo ya kan? Tekanan lo itu dalam hati, karena sampean tidak benar-benar siap, hanya di sini sudah ada mama, jadi anggapannya ya udah nempel ke mama atau ABCD bla 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 bla. Makanya kemarin juga ada seorang ibu-ibu yang nelpon ke saya, ya kan? Dia nggak tahu kalau ini anaknya. Pokoknya orangnya suruh telepon saya sendiri, Bu. Biar energi yang saya sampaikan itu masuk. Nah, itu persoalannya, Mbak. Jadi kalau intinya kalau sampean mental di bawah 1 tahun, itu sampean rugi semuanya. Agent rugi, majikan rugi, sampean lebih ruginya. Nah, kalau sampean masih pingin balik ke Hongkong lagi, sampean balik ke PT-nya, tanya ke PT-nya, aku mau break, potonganku ini bagaimana, seperti apa, dan kayak gimana. Yang ada orang PT pasti teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Yang agent aja udah pasti belain majikan dan ABCD. Ya karena baru 2 bulan. Dan setiap PT punya perjanjian tersendiri, perjanjian yang nggak sama di setiap agent. Di setiap agent itu ada perjanjian kepada majikan. Ada yang bilang 4 bulan ya, selesai 4 bulan kalau kamu nggak mau lagi, aku sudah tidak bertanggung jawab dengan anak ini. Berarti sebelum 4 bulan, kalau sampean sudah keluar, maka agent wajib mengganti anak. Dan majikan tidak perlu membayar. Ada perjanjian yang semacam itu. Ada yang perjanjian 3 bulan ya, 3 bulan tidak terjadi apa-apa ya sudah. Terus ada juga yang perjanjian 1 bulan. Berarti kan agent harus ganti anak. Sedangkan ganti anak itu prosesnya tidak secepat membalikkan telapak tangan, karena visa itu akan turun ketika 2 bulan. Kecuali kalau ada anak finish di Hong Kong, terus menggantikan sampean. Nah, itu beda persoalan. Nah, seperti itu. Terus sekali lagi ya kan, yang saya garis bawah itu sampean sudah kena mental dan tidak siap dengan kondisi di Hong Kong. Sempat kemarin aku udah ambil besok, aku mau apa ya, mau ngelukain diri sendiri, saking kesel. Nah, saya bilang, sampean tadi ngomong ke saya nggak mungkin seperti itu lah. Sekarang sampean ngomong kayak gitu, berarti kan sampean di tingkat kelabilan yang tidak wajar. Labilnya itu sudah bahaya. Makanya ibu sampean saya rasa telepon ke saya kemarin itu cuman pingin ngomong kayak gini. Lah nggak bisa saya transfer energi menggambarkan kepada sampean kalau nggak langsung berhadapan sama orangnya.
Gitu loh Mbak. Nah, ini sampean ngomong kayak gini ini udah dangerous ini. Makanya tidak boleh sampean itu didekatkan dengan benda-benda tajam. Ini mental yang dimana teman-teman itu tidak siap dengan kondisi Hong Kong. Karena sampean mungkin masuk ke sini ya nggak ngerti kontenku. Ketemu masalah baru cari kontennya. Kalau sampean sudah tahu dari sejak awal kan setidaknya sampean berpikir, saya tidak menyalahkan sampean. Tapi begitulah. Kalau orang sudah ketemu susah, pasti akan cari-cari something. Tapi pada saat persiapan kita tidak mencari apa yang akan terjadi nanti, kita pikirkan. Nah, sekarang artinya pertanyaan saya balik lagi. Sampean mau fight di situ? Ini penting untuk menjawab, untuk saya berkata-kata lagi. Sampean mau bertahan di situ atau sampean mau keluar dari situ? Kalau keluar sampean kalah. Aku bertahan demi anak dan potongan. Oke. Nah, karena aku niatnya di sini tuh buat anakku sekolah masuk SMP. Oke, artinya ya sudah. Kalau sampean mempertahankan bahwa sampean mau bertahan di situ, ya seperti kan, saya kasih tahu kalau sampean bertahan, kalau dia nuduh apapun, ya kan, suruh dia telepon polisi. Kalau dia nggak telepon polisi, sampean yang telepon polisi. Kalau memang sampean nggak nyuri. Justru kan aku udah ngomong 2 kali pas dituduh nyolong duit 20 itu bersih-bersih di rumah lama. Nah, aku bilang lapor polisi. Dia udah ngomong 2 kali, kalau aku lapor polisi, kamu angkat kaki dari rumah saya, kamu jangan injek lagi di rumah saya, jangan kerja lagi di rumah saya. Saya jijik nggak kamu, anak saya sudah beli kamu mahal-mahal dari Indonesia katanya untuk datang ke Hong Kong. Terus saya saking keselnya ya Mas ya, aku ngomong begini, saya juga bayar ya, bukannya gratis datang ke Hong Kong, saya bilang begitu. Kamu bayar, saya juga bayar, saya bilang begitu. Saya nggak merasa bersalah, tapi mulut kamu berkoar-koar bikin saya malu di semua orang Hong Kong pada ngeliatin saya, disangkain orang Hong Kong, iya saya nyolong. Kalau saya nyolong, saya buat apa? Saya masih di sini. Ya kan, kalau misalnya saya nyolong, kamu juga pasti bakal laporin polisi kan. Saya nantang kamu laporin polisi, kamu selalu ngancam saya. Terus saya harus kayak gimana? Saya harus nurutin kamu, harus ganti rugi kan? Enggak, aku bilang gitu kan. Aku nggak merasa ngambil handphonemu. Kalau dulu oke lah, aku masih mentalku masih labil ya Mas ya. Cuman kemarin doang mentalku dihajar habis-habisan itu pas disuruh ganti rugi itu loh. Aku bingung, kamu telepon siapa? Aku telepon Miss Yuni dari bulan Maret ya, aku telepon Miss Yuni. Tapi adminnya katanya Miss Yuninya lagi sibuk, nggak bisa. Akhirnya aku coba lagi lah di bulan baru Selasa kemarin. Alhamdulillah aku bisa kontak sama Miss Yuni, dan di situ aku ingat aku udah nggak marah. Pas Rabunya aku dihajar mental habis-habisan, diomongin ke semua orang wihara, katanya aku maling, dan disitulah aku tuh nyiksa diriku. Pas aku mau ngambil pisau, udah tanganku udah luka, tapi aku ingat anak, ya udah nggak jadi, besoknya aku lepas. Oke. Makanya jadi gini, pada saat interview sampean ngomong nggak sama neneknya? Ada ngomong nggak? Ada. Nah, jadi di Hong Kong itu ada yang dinamakan ilfeel. Sampean tahu ilfeel? Ilfeel itu tidak ada reason, tidak ada alasan, intinya dia itu nggak suka. Yang ngejeng sampean anaknya kan? Iya, yang nomor 2. Oke, sekarang gini aja. Kalau dia ancam polisi angkat kaki, telepon aja polisi. Intinya sampean nggak ngebreak, ya kan? Intinya adalah sampean nggak ngebreak dan sampean masih ingin bekerja di Hong Kong, panggil aja polisi. Saya dituduh nenek ini nyuri, daripada saya pusing. Kalau nenek itu udah teriak-teriak dan marah-marah apapun kan polisi akan tahu. Ya kan? Kondisi. Kak, setiap apapun yang dituduhkan sama sampean dan sampean merasa tidak pernah mengambil apapun, itu bentuknya yang ada di situ. Sekali lagi sampean harus pintar jaga diri loh ya. Karena kalau salah-salah sampean bisa kena sendiri gitu loh. Nah,
Baik, Mas. Kalau ataupun dia marah 2 kali, telepon polisinya juga 2 kali. Biarkan polisi yang menjadi wasit antara sampean dan nenek. Kalau berkali-kali banyak telepon polisi kan lama-lama malu itu anaknya. Karena emaknya sudah semakin tua. Nah, pertanyaannya juga, apakah anaknya sadar kalau emaknya orangnya seperti itu? Anaknya pasti akan belain. Kalau anaknya belain, ya udah nggak cocok sih Cece ini sama mama. Udah, sampean dibanter ke kantor terus di-interminate. Nah, itu setidaknya membuat keselamatan buat sampean karena di-interminate. Iya. Bukan break. Jadi sekali lagi saya sampaikan sama sampean, kalau sampean nggak dapat clue, jangan frustasi, ya sudah terus. Makanya kan nggak dapat telepon ke sana, nggak dapat. Ya sekarang ke telepon ke saya, ya saya memberikan masukan kepada sampean bahwa apapun yang akan terjadi, jangan pernah mundur setitik pun. Terus kalau nenek ngomong, semakin sampean bantah, semakin sampai ngomongin namanya nenek, namanya anak nenek itu kayak anak kecil lagi, semakin dibilangin semakin kenceng. Bedanya kalau anak kecil kan kita cubit, kita jewer. Nah kalau nenek kan tidak bisa. Iya. Sampean belajar untuk telinganya lebih tebal. Yang penting sampean kerja. Iya. Anggap aja radio rusak, sudah. Nanti nenek semakin hari semakin bosen sama sampean. Nek bosen kan ngomong anaknya. Ya tinggal anaknya, makanya di situ dituntut kuat-kuatan. Terus satu lagi pesan saya, kalau sampean stres, depresi, jangan dicurhatkan di sosial media yang dikomenin oleh semakin banyak orang. Sampean akan tambah bingung kalau nggak bisa ngambil clue-nya. Iya, Mas. Komen itu ada 100, Mbak, 200. Terus mana yang mau sampean ambil? Kalau semuanya nggak ada yang sama, terus sampean harus mikir lagi. Makanya sampean harus cari seseorang atau bertanya kepada sesuatu yang memang benar, entah di labor, entah di KJRI, yang bisa mempertanggungjawabkan atas jawabannya. Iya, Mas. Gitu loh. Jadi kebingungan itu jangan dilempar ke publik. Kalau kebingungan Anda sampean lempar ke publik, dan pendapat publik itu ada 1000, terus kitanya mau kayak gimana coba? Setiap baca komen bawahnya gini, kayak tadi saya menyampaikan, ada katanya begini, ada katanya begitu, ada pecah kepalanya enggak? Pecah. Pasti. Makanya jangan dilempar ke publik, ke ruang publik. Karena ketika dilempar ke publik, baliknya ke sampean bisa tai juga loh. Bukan sesuatu yang sampean harapkan, entah jawaban dari mereka yang baik, yang menjelaskan. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang melempar tai. Melempar tai itu artinya ya jawabannya, alah gitu aja kok cemen. Gitu aja kena mental. Aku juga udah sering kayak gitu. Mentalmu nggak kuat, Mbak. Mending pulang wae kelon karo bojone. Itu kan sama juga melempar tai. Iya. Makanya berhati-hati. Ini sampean rawan dilabil mentally. Nah, saya nggak ngerti, apakah sampean setiap minggu ada libur? Maksudnya satu nggak minggu? Ada, nggak boleh keluar. Aku nggak boleh bertemanan, nggak boleh ngobrol. Satu pun nggak boleh punya nomor orang Indo, nggak boleh. Nggak boleh bertemanan. Makanya aku bingung, nggak tahu mau curhat sama siapa. Ini yang menambah, dan sampean nggak ngerti peraturan. Peraturan di Hong Kong 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur. Saya nggak ngerti di perjanjian sampean. Biasanya anak-anak yang kebentur kayak gini tuh di awal pada saat interview sudah ada perjanjian nggak akan libur. Nah, semakin tidak akan libur, yang jelas depresi, Mbak. Nah, sampean harus tahu peraturan. Nah, sekarang kalau nggak ada orang Indonesia, satu-satunya jalan ya kan, kalau libur datang ke KJRI. Karena libur, kalau sampean liburnya di hari Minggu, sampean nggak bisa datang ke labor departemen. Itu bisa diperkarakan untuk karena ndak libur. Karena sedalam peraturan Hong Kong itu harus ada libur. Dalam 6 hari kerja itu harus ada 1 yang libur. Jadi 7. Pas di interview emang ada libur, tapi pas nyampe sini nggak ada libur.
nggak ada libur sama sekali. Jadi Ya sudah, harus kerja. itu bisa kita gunakan untuk senjata ngajak bertempur sama mereka. Yang samain bener. Pas nggak boleh ada Dan libur, statementnya samain bisa rekam. Dan yang kedua kan aku kan di sini kan kata alasannya kan banyak sih aku nanya-nanya sama orang-orang, kalau kita baru di sini walaupun udah lama kita pindah majikan, kita 3 bulan itu nggak ada holiday, tapi pas aku tanggal hari buruh nasional bulan 4 tanggal 4 dihitung kerja enggak, jadi aku dipotong gaji. Jadi alasannya nggak full 1 bulan. Bukan tidak boleh libur, Mbak. Bukan tidak boleh libur. Tidak berhak atas libur hari nasional. Yang benar itu. Iya, tapi nggak dihitung kerja. Jadi kayak kerja bakti. Terus dipotong gaji, alasannya nggak full 1 bulan. Oke, dengerin saya ngomong ya. Kita nggak usah persoalkan itu. Kita persoalkan yang 1 minggu. Bisa dipahami nggak? Yang kita persoalkan 1 minggu. Dalam 7 hari itu ada 1 yang harus libur. Bisa dipahami nggak? Sampai waktu datang ke Hong Kong kan ada yang ngasih buku kan? Buku nggak ada? Nggak ada. Berarti sampai nggak ingat? Atau udah diambil sama agent? Diminta? Aku pas datang ke Hong Kong cek medikal dijemput majikan, nggak PAP lagi. Enggak di bandara, menuju bandara Hong Kong. Enggak, karena mukaku tampangnya kayak orang Cina, jadi nggak dikasih, tapi yang lain dikasih buku. Nah ya sudah, ya harusnya sampean minta. Apa itu? Kepo dong. Nah itu. Itu loh, orang Hong Kong itu peduli. Sebelum mereka masuk sudah dicegat, dikasih nih buku CC Payang yang pakai jilbab pasti dikasih. Lah sampean tidak kepo dan tidak penasaran, ya sudah. Akhirnya sampean juga karena di PT tidak ada yang mempelajari tentang peraturan. Di PT itu doktrinnya cuma harus nurut. Dan itu yang menjadi persoalan, apalagi sampean ex Taiwan. Kalau sampean ex Taiwan, sampean nggak tahu, kita nggak tahu datang ke PT-nya cuma berapa hari. Hanya proses PAP, artinya blank. Sampean datang ke Hong Kong itu hanya cuman modal keyakinan doang. Ya kayak gini jatuhnya, kena mentalnya. Tidak dibekali banyak hal. Bagaimana memahami karakter orang Hong Kong? Bagaimana kalau orang Hong Kong itu modelnya? Terus seperti apa kelakuannya? Ya kan? Jatuhnya kayak gini. Terus bagaimana peraturan yang seharusnya saya tahu untuk melindungi diri kita sendiri? Gak ada. Intinya berangkat itu bondo dan modal nekat. Nah kalau udah nekat kayak gini nih jatuhnya. Saya nggak akan berbicara di masa lalu. Sekarang harus diperbaiki. Ya sekali lagi, kalau ada tuduhan mencuri karena dia orang tua, sampean aja telepon polisi. Udah nggak usah cerita panjang kali lebar. Dia nyuruh, kamu ngambil ya, kamu teriak bla 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 bla. Oke, tunggu sebentar. Udah selesai dia ngomong, polisi datang. Ada apa ini? Saya dituduh nenek saya ngambil ini. Silakan diinterogasi dan silakan dicek barang-barang saya. Enak itu. Kan nenek kaget, loh ngapain telepon polisi? Udah sampean siap, dia teriak-teriak apa nggak semuanya oke. Begitu dia polisi keluar, dia langsung bantingin sesuatu, HP di on hand. HP harus ada dalam genggaman. Mau rekaman, mau gambar, mau video, salah satu apapun, kalau dia sudah membanting sesuatu di depan sampean dan sampean mampu merekam, itu bisa lapor ke polisi bahwa apa yang dilakukan nenek itu mengancam jiwa saya. Sampean bisa. Polisi akan bertindak, sampean akan diamankan. Nah, ini yang penting. Pelajaran ini kan sampean nggak pernah dapat dan baru dengar setelah saya ngomong, saya rasa. Itu loh, di Hong Kong itu ketika seseorang melakukan sesuatu dan itu mengancam keselamatan kita, walaupun cuman panci yang dibanting, apapun yang dibanting, kegores saja,
tangan kita, kaki kita gosong aja karena apa yang mereka perbuat itu kena. Jangankan kita menjatuhkan sesuatu di lantai 3, di bawah ada orang, kita itu bisa diperkarakan di kantor polisi, walaupun itu sebagai unsur ketidaksengajaan. Hongkong nggak bisa main-main, Mbak. Makanya peraturan-peraturan yang kayak gini ini kan nggak banyak didapat. Iya. PT hanya dapat potongan, bayar, untung, selesai. Kamu mau depresi, kamu mau kena mental, kamu mau stres, kamu mau gila, nggak ada urusan. Coba. Iya. Ya, sekali lagi. Iya. Banyak cara agar sampean itu bisa bertahan di situ dengan teknik dan trik serta tips-tips. Iya. Kalau sampean diusir tiba-tiba, namanya nenek itu kan psikologinya nggak tentu kan. Kadang-kadang dia ngomong, "Ciao, lecau lah, diusir." Oke, tunggu bentar. Telepon polisi. Di rumah nggak ada CCTV kan? Di rumah baru ada, cuman di rumah lama enggak, tapi kalau di kita rumah tidur, baru apa enggak? Sekarang baru. Yang di sampean itu ada di mana gitu loh? Ada CCTV enggak? Di rumah baru ada CCTV. Lah, di rumah lama enggak ada CCTV. Kalau ada CCTV, polisi datang, buka nih CCTV polisi. Polisi punya hak, bisa minta izin sama yang punya. Sampean ngeyel loh. Kalau kamu nggak mau buka CCTV, sama aja bohong. Bukalah CCTV. Buat apa CCTV ada di sini? Ngomong ke polisinya. Tenang C. Lu enggak, saya itu udah ngadepin ini agak lumayan aneh, bilang aja kayak gitu. Pakai bahasa Mandarin kan, sampean ex Taiwan. Ngomong aja. Pokoknya sampean harus membela diri sampean. Baik, Mas. Gitu loh. Dia ngomong lecau, dia nyuruh, dia ngusir saya akan keluar karena dia yang ngusir, tapi Pak polisi lah yang jadi saksinya. Jadi jangan sampean langsung keluar, panggil polisi. Nenek ini ngusir saya karena saya masih ke dalam kontrak. Nah, ini saya bilang sama Pak polisi, saya diusir nenek ini, ya saya pergi karena rumah ini kan rumahnya nenek. Iya, betul. Ya kan? Pak polisi coba cek barang-barang saya, suruh nenek ini cek. Jangan sampai saya keluar, saya dituduh mencuri barangnya nenek-nenek ini. Polisi cek. Nah, polisi pasti akan nenangin si nenek. Nenek kalang kabut telepon anaknya. Anaknya datang, udah ayo. Dipikirnya kita takut. Iya. Kalau nggak salah udah 2 kali 3 kali sering telepon polisi, lama-lama sih anaknya gak cocok ini. Udahlah aku pulangin aja. Nah, di intermine toh. Iya, betul. Nah, itu wis bendera peperangan sampean menangkan. Baik, Mas, saya ikutin caranya, Mas. Makasih ya sarannya. Ya dong. Telepon ke sana nggak ada solusi, ke sini harus ada solusi dong. Iya, habis aku telepon ke sana kemari di Facebook. Aku kenalan tanya-tanya. Aku diancam polisi gini, tapi nggak ada tanggapan. Cuma sama Mas doang kasih sarannya seperti ini. Ya, aku akan ngikutin saran Mas, benar. Ya, makasih banyak ya Mas udah dikasih tahu. Ya. Tonton channel YouTube saya sebelum tidur kalau sampean bisa pegangnya HP sebelum tidur. Biar sampean semakin ngerti, semakin paham apa-apa yang terjadi di Hongkong yang tidak terceritakan. Bisa dipahami? Paham. Sudah punya pencerahan? Punya. Nah, sudah tenang. Ingat ya, jauhkan benda-benda tajam dan jangan sekali-sekali berpikir untuk menyerah. Kaki sudah nginjek ke Hongkong. Yang pingin ke Hongkong sampean, Tuhan udah kasih izin sampean ke Hongkong. Jangan disia-siakan itu. Masih punya Tuhan kan? Masih. Nah, ingat ya, sampean punya tanggung jawab. Ada keluarga yang dihidupi. Jangan sampai pulang tidak membawa sebuah kesuksesan. Hanya membawa angka bahaya. Ya, salam buat ibunya. Oke, tonton channel YouTube saya. Mas. Oke? Siap. Iya, siap. Ya, terima kasih ya Mas ya. Selalu ya, semangat dan berdoa. Jangan lupa. Oke? Iya. Bye-bye. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, ya beginilah
namanya sebuah cerita, nggak mau ngomong panjang lebar lah. Kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, seperti apa ya? Orang datang telepon itu tanya untuk sebuah solusi dan apa yang harusnya lakukan. Bertanyalah pada tempat yang benar, ya. Sekali lagi berkonsultasilah dan ngobrollah kepada orang-orang yang memang kalian percaya bisa dan mampu memberikan gambaran, karena keputusan semuanya bukan pada saya tapi pada diri kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.